Shalom guys, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga masih dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, selamat datang di segmen baru kita yaitu BT, Bincang Terang, memperbincangkan terang Kristus, berisi pengalaman-pengalaman dan juga sharing-sharing firman Tuhan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, kita langsung berkenalan aja ya, yaitu Kak Marlon Bolu. Bagaimana Kak kabarnya? Baik sekali. Hai teman-teman BT, wah keren banget acaranya. BT itu Bincang Terang. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal Kak Marlon dulu, Kak Marlon ini merupakan worship leader kondang yang banyak dipakai Tuhan untuk pelayanan, khususnya dalam pujian penyembahan. Nah, sebelum lepasan seperti sekarang, Kak Marlon melayani di GBI CK7 ya, dan juga tergabung dalam LGLP. Nah, Kak Marlon juga katanya banyak menciptakan lagu-lagu rohani yang sering dipakai dalam kebaktian gereja. Nah, aku mau tanya sesuatu dong Kak Marlon. Menurut Kak Marlon, makna dari pujian penyembahan itu sendiri apa ya Kak? Nah, menurut saya makna pujian penyembahan sendiri adalah bicara tentang relationship, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena waktu kita bicara tentang penyembahan, pasti kita bicara tentang worship, ya, tentang relationship kita dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca Yohanes 4 atau 23-24 itu bicara Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah. Nah, penyembah-penyembah yang benar. Nah, lalu berikutnya dibilang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi makna pujian penyembahan menurut Kak Marlon adalah bicara tentang kehidupan hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, seperti halnya dengan lagu-lagu yang Kak Marlon tulis, dengan pelayanan-pelayanan di dalam khususnya tentang pergerakan pujian penyembahan. Jadi kalau kita nggak punya relationship hubungan dengan Tuhan, ya kita cuma bisa menyembah, memimpin orang, bawa orang masuk menyembah, tapi kita sendiri nggak masuk ke dalamnya. Jadi definisi atau makna pujian penyembahan menurut Kak Marlon adalah orang yang memelekatkan dirinya kepada Tuhan, orang yang mau membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya. Kalau Kakak bagaimana cara mengimplementasikan pujian penyembahan itu ke dalam kehidupan kami? Nah, implementasinya gini, menghidupi apa kita nyanyikan. Sesederhana itu, tapi untuk melakukannya nggak semudah itu. Jadi menerapkan setiap penyembahan apa yang kita nyanyikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kalau kita bilang Tuhan kita dahsyat atau kita penyembuh, nah kita harus buktikan dalam kehidupan kita ada Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati. Nah, banyak orang kan cuma jago nyembah, jangan jago nyembah aja di atas mimbar, jago pelayanan aja. Tapi kita harus jago dalam mengimplementasikan lagu, nyanyian dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi implementasinya adalah harus menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kan di era COVID ini kan banyak jemaat-jemaat yang imannya tergerus karena berkurangnya kesehatan, juga karena banyak korban yang berjatuhan, pendapatan berkurang hingga kehilangan kerjaan. Nah, bagaimana Kakak menyikapi situasi ini? Ya, memang COVID ini adalah masa-masa yang sukar buat semua orang ya. Yang pertama sih saya menyikapinya adalah yang pertama bersyukur aja karena memang Tuhan izinkan juga terjadi untuk jadi sekolah kehidupan buat kita, ya kan? Jadi sebetulnya karena gini, proses itu adalah tempat untuk Tuhan menguji kapasitas rohani kita sebetulnya, iya kan? Waktu proses COVID ini datang, masih kita nyembah nggak? Masih kita mau bersyukur nggak, ya kan? Nggak mudah kan mau bersyukur di tengah-tengah lagi dalam keadaan ekonomi yang lagi sulit gitu. Makanya kemarin sih bilang suara besar dari COVID ini adalah yang pertama menguji penyembahan kita dalam kehidupan, ya kan? Kamu nyanyi Tuhan dahsyat, bener nggak kamu mengalami kesehatan Tuhan di masa-masa COVID ini? Nah, Kak Marlon juga kan sebagai orang yang melayani udah bukan full time tapi full heart untuk Tuhan. Dan di masa-masa ini memang 5 bulan ini jadwal pelayanan nggak ada gitu ya. Paling online doang, itu pun beberapa gitu. Memang termasuk orang yang ngalamin dampak dari COVID juga semua kita. Nah, di masa COVID ini juga saya benar-benar belajar untuk berkreasi, belajar untuk jadi orang yang kreatif gitu ya. Karena di masa-masa COVID ini juga pelayanan nggak ada gitu ya. Karena memang sekalipun sebagai hamba Tuhan,
kita harus belajar untuk mengoptimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan sama kita. Saya tuh kebetulan orang Manado, bukan cuma demen makan tapi juga suka masak gitu ya. Jadi di masa COVID saya akhirnya masak gitu ya. Masak, kita buat yang namanya di Instagram, kita buat yang namanya Dapur Marbo gitu ya. Jadi pesan makanan online karena Kamaron memang suka masak, jadi ya udahlah kita bukalah masakan-masakan Manado yang kita bisa masak. Dan puji Tuhan usaha ini bisa support kita juga, bisa tolong kita di mana masa-masa kita nggak ada pelayanan, Tuhan bisa pakai Dapur Marble ini, talenta yang kita punya untuk memberkati kita. Jadi sulit ya sulit, sukar ya sukar, tapi Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita punya potensi juga keluar. Gitu ya. Kalau nggak ada COVID mungkin nggak ada Dapur Marble, nggak bisa masak. Nah, bisa jadi berkat juga masakan kita. Puji Tuhan sih. Ya orang bilang sih enak. Syukurin aja. Orang dunia bisa bersyukur. Syukuri apa yang ada. Ya, masa kita nggak bisa bersyukur, ya kan? Jadi kita mesti buktikan sama dunia bahwa waktu kita mengucap syukur di tengah-tengah suasana yang sulit, pasti ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Jadi kita harus tetap semangat. Oh iya, harus. Iya. Kak, boleh nggak nyanyiin lagu-lagu yang Kakak ciptakan? Referensinya aja gitu, Kak. Wah ya, banyak banget ya. Lagu yang pertama ini yang mungkin yang sempat menjadi lagu yang memberkati banyak orang. Judulnya tuh Tak Berhenti Percaya. Karena memang setiap lagu-lagu Kamaron tuh ditulis di saat-saat memang lagi ngalamin yang namanya tantangan gitu ya. Kayak contohnya lagu Tak Berhenti Percaya ini lahir di kondisi anak saya yang lagi step ya, demam tinggi, lagi panas, aduh. Jadi nyanyian iman sebenarnya. Lagunya refnya aja. Iya. Refnya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Makasih, Kak. Iya. Kak, aku dengar-dengar Kakak lagi mempersiapkan generasi penerus nih ya untuk jadi penyembahan Tuhan juga. Ya. Boleh nggak Kak ceritain sedikit supaya bisa jadi inspirasi bagi kita? Ya memang dari masa kita di LGLP dulu ya sempat memberkati banyak gereja, memberkati banyak orang. Dan dulu memang kita sudah keliling untuk pelayanan praise worship, tapi masih sedikit waktunya. Nah setelah saya keluar, kita punya grup yang namanya sekarang Generasi Daud. Nah Generasi Daud ini sebenarnya grup misi yang kita pakai untuk buat seminar praise worship di gereja-gereja desa. Karena kan gereja-gereja desa ini mau bikin seminar praise worship, mau bikin pelayanan KKR gitu ya, pelayanan praise worship night. Nah cuman untuk undang orang Jakarta satu tim kan itu biayanya ongkosnya mahal sekali. Dan terlintas di benak saya kenapa kita nggak jadi grup band misi yang memberkati desa-desa. Jadi kalau ada gereja desa yang bikin seminar, bikin KKR, biasanya kan seminar KKR 2-3 hari. Nah saya kakak sama satu tim yang namanya Generasi Daud, kita turun, kita nggak ada, kalau kita bisa bayar tiket sendiri, kita bayar sendiri gitu. Jadi kita nggak mengharapkan gereja itu. Nah setelah saya pelayanan praise worship, latih gereja-gereja, kepikir wah kenapa saya nggak latih anak saya juga gitu ya. Jadi kalau di meja makan, saya lagi habis pelayanan, akhirnya kasih masukan buat dia. Dia juga banyak tanya, Kak, gimana sih Kak? Pak kalau mau lagu ini ke lagu ini, nah terus kuncinya apa? Harus apa kunci apa? Jadi mulai pelan-pelan saya kasih ajar melodi namanya untuk dia nyanyi supaya dia juga jangan cuma bisa nyanyi doang, tapi ngerti oh ini lagu ini dikunci apa gitu. Jadi dia kalau keluar kemana-mana dia langsung angkat gini. Jadi orang pikir dia bisa main musik, padahal dia nggak bisa main musik. Nah jadi generasi juga kita harus persiapkan untuk menjadi generasi penyembah tentunya. Generasi penyembah yang akan terus menjadi dampak. Karena saya udah umur 42 tahun. Ya 42 tahun udah. Jadi ntar lagi udah gak kepake kita. Ya, apalagi Kesia dan teman-teman udah bisa jadi worship leaders gitu kan. Jadi harus ada orang-orang lain yang generasi-generasi di bawah kita yang harus jadi pengganti kita lah, penerus kita untuk bisa menjadi generasi penyembah gitu. Terima kasih ya Kak buat tips-tipsnya. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi inspirasi buat
penonton. Dan juga sukses terus untuk Kak Marlon dan Amin. keluarga, semoga semakin diberkati. Siap. Amin. Thank you. Guys, semoga BT kali ini bisa membangun semangat baru untuk kita semua dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you.